Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gema Takbir Akbar dengan nomor induk mahasiswa A1D5 19028 berasal dari kelas R001 Program Studi Administrasi Pendidikan Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai standar kompetensi pendidikan PAUD di Indonesia. Materi pertama yaitu mengenai pengertian standar kompetensi pendidikan PAUD di Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 2014, kompetensi merupakan turunan dari kata kompeten yang bermakna kewenangan atau kekuasaan untuk menemukan atau memutuskan sesuatu. Sedangkan makna kata awalnya kompeten yaitu orang yang cakap atau mengetahui. Menurut Sagala 2006, kompetensi merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh seorang guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya. Menurut Jaidun 2009, kompetensi merupakan penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang ditampilkan melalui unjuk kerja yang diharapkan bisa dicapai seseorang setelah menyelesaikan sesuatu program pendidikan. Yang kedua itu ada kompetensi dasar pendidik PAUD. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pada pasal 10 ayat 1 yang menyatakan bahwa ada 4 kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam pendidikan. 4 kompetensi dasar tersebut adalah kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. Begitu juga guru PAUD diharuskan memiliki 4 kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, dan profesional guru. Guru yang mendampingi pada sekolah pendidikan anak usia dini juga harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi guru tersebut. Baiklah, materi selanjutnya mengenai prosedur rekrutmen tenaga pendidik di Indonesia. Tidak semua orang bisa menjadi pendidik dan tenaga kependidikan pada lembaga PAUD. Tidak dapat dimungkinkan banyak orang yang dengan mudahnya dapat menjadi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, khususnya di Indonesia. Proses rekrutmen guru bisa dilakukan melalui 4 kegiatan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, persiapan rekrutmen guru. Kegiatan pertama dalam proses rekrutmen guru baru adalah melakukan persiapan rekrutmen guru baru. Persiapan rekrutmen guru baru harus matang sehingga melalui rekrutmen tersebut sekolah bisa memperoleh guru yang baik. Kegiatan persiapan rekrutmen guru baru ini meliputi yang pertama, pembentukan panitia guru baru, yang kedua, pengkajian berbagai undang-undang atau peraturan pemerintah, peraturan yayasan yang berkenaan dengan peraturan penerimaan guru, walaupun akhir-akhir ini telah diberlakukan otonomi daerah. Yang ketiga, penetapan persyaratan-persyaratan untuk melamar menjadi guru baru. Yang keempat, penetapan prosedur pendaftaran guru baru. Yang kelima, penetapan jadwal rekrutmen guru baru. Yang kedua, penyebaran pengumuman penerimaan guru baru. Begitu persiapan telah selesai dilakukan, maka kegiatan berikutnya penyebaran pengumuman dengan melalui media yang ada seperti brosur, siaran radio, surat kabar, dan sebagainya. Sudah barang tentu yang digunakan sebaiknya media yang dapat dengan mudah dibaca dan didengar oleh masyarakat. Pengumuman penerimaan guru baru yang berisi tentang waktu, tempat, persyaratan, dan prosedur pengajukan pelamaran. Yang ketiga, penerimaan lamaran guru baru. Begitu pengumuman penerimaan lamaran guru baru telah disebarkan, tentu masyarakat mengetahui bahwa dalam jangka waktu tertentu, sebagaimana tercantum dalam pengumuman atau penerimaan guru baru di sekolah. Mengetahui ada penerimaan guru baru itu, lalu masyarakat yang berminat memasukkan lamarannya. Panitia pun mulai menerima lamaran tersebut. Kegiatan yang harus dilakukan meliputi yang pertama, melayani masyarakat yang memasukkannya lamaran kerja. Yang kedua, mengecek semua kelengkapan yang harus disertakan bersama surat lamaran. Yang ketiga, mengecek semua isian yang terdapat di dalam surat lamaran seperti nama pelamar, alamat pelamar. Yang keempat, merekap semua pelamar dalam format rekapitulasi pelamar. Untuk melamar, seseorang diharuskan mengajukan surat lamaran. Surat lamaran tersebut harus dilengkapi dengan berbagai surat keterangan seperti ijazah, surat keterangan kelahiran yang menunjukkan umur pelamar, surat keterangan warga negara Indonesia atau WNI, surat keterangan kesehatan dari dokter, surat keterangan kelakuan baik dari kepolisian. Yang keempat, itu ada seleksi pelamar.
Setelah pendaftaran atau pelamaran guru baru ditutup, kegiatan berikutnya adalah seleksi atau penyaringan terhadap semua pelamar. Seleksi merupakan suatu proses pembuatan perkiraan mengenai pelamar yang mempunyai kemungkinan besar untuk berhasil dalam pekerjaan setelah diangkat menjadi guru. Ada 5 teknik dalam hal ini, yaitu inventaris biografis, wawancara, pemeriksaan badan, teknik tes, dan penilaian oleh pusat penilaian. Baiklah, materi selanjutnya mengenai standar kompetensi tenaga pendidikan PAUD di Indonesia. Tenaga PAUD merupakan tenaga yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan dan atau program PAUD. Tenaga kependidikan terdiri atas pengawasan TK, pemilik KB, kepala PAUD, tenaga administrasi, dan tenaga penunjang lainnya. Pendidik atau tenaga kependidikan PAUD memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi yang dipersyaratkan sehat, jasmani, dan rohani. Di sini ada beberapa macam kualifikasi di tenaga PAUD Indonesia. Yang pertama, kualifikasi akademik guru pendamping muda PAUD. Harus memiliki ijazah SMA atau sederajat dan memiliki sertifikat penelitian pendidikan khusus PAUD, jenjang pengasuh dari lembaga yang kompeten dan diakui pemerintah. Kompetensi guru pendamping muda mencakup pemahaman dasar-dasar pengasuhan, keterampilan melaksanakan pengasuhan, bersikap dan berperilaku sesuai dengan kebutuhan tingkat usia anak sebagai terdapat pada lampiran 2 Permendikbud nomor 137 tahun 2014 tentang standar PAUD. Yang kedua ada kualifikasi akademik pengawas atau pemilik PAUD. Yang pertama memiliki ijazah sarjana S1 atau diploma 4. Pendidikan yang relevan dengan sistem PAUD dari perguruan tinggi penyelenggaraan program pendidikan dan tenaga kependidikan. Yang kedua, harus memiliki pengalaman minimal 3 tahun sebagai guru PAUD dan minimal 2 tahun sebagai kepala satuan PAUD bagi pengawasan PAUD. Yang ketiga, memiliki pengalaman minimal 5 tahun sebagai pamong belajar atau guru PAUD dan kepala satuan PAUD bagi pemilik PAUD. Yang keempat, memiliki pangkat minimum penata golongan ruang 3C dan berstatus sebagai pengawas negeri sipil. Yang kelima, memiliki usia paling tinggi 50 tahun pada saat diangkat menjadi pengawas atau penyidik PAUD. Yang keenam, memiliki sertifikat lulus seleksi calon pengawas PAUD dari lembaga lainnya. Baik, kualifikasi yang ketiga yaitu kualifikasi akademik kepala TK. Yang pertama harus memiliki kualifikasi akademik sebagaimana yang dipersyaratkan pada kualifikasi guru. Yang kedua, memiliki usia paling tinggi 55 tahun pada saat diangkat menjadi kepala PAUD. Yang ketiga, memiliki pengalaman minimum 3 tahun sebagai guru PAUD. Yang keempat, memiliki pangkat minimum penata muda tingkat 1 sampai 3B bagi pegawai negeri sipil pada satuan atau program PAUD dan bagi non-PNS disetarakan dengan golongan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang. Yang keempat, memiliki sertifikat lulus seleksi calon kepada PAUD dari lembaga yang kompeten dan diakui pemerintah. Yang keempat itu ada kualifikasi akademik kepala KB. Memiliki ciri-ciri yang seperti berikut. Yang pertama, memiliki kualifikasi akademik sebagaimana persyaratan pada kualifikasi guru pendamping. Yang kedua, memiliki usia paling tinggi 55 tahun pada saat diangkat sebagai kepala PAUD. Yang ketiga, memiliki pengalaman mengajar minimum 3 tahun sebagai guru pendamping. Yang keempat, memiliki sertifikat lulus seleksi calon kepala KB dari lembaga pemerintahan yang kompeten. Yang kelima, memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD dari lembaga kompeten dan diakui pemerintah. Baik, itulah materi yang dapat saya jelaskan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.